Bila hari ini Anda menikah, maka peluang pernikahan Anda berakhir dengan perceraian itu ada 50%. Peluang pernikahan Anda tidak bahagia itu ada 66%. Peluang pernikahan Anda biasa-biasa saja itu ada 83%. Tapi Anda masih punya peluang untuk memiliki pernikahan bahagia. Angkanya 17%. Kenapa saya katakan bahwa peluang pernikahan itu gagal? Itu dikarenakan angka-angka menunjukkan bahwa pernikahan umat manusia di muka bumi itu semakin ke sini, itu semakin meningkat. Kalau kita lihat misalkan dari satu data, angka perceraian di tahun 1960 di dunia ini itu ada 12% perceraian. Tahun 1970 itu ada 16% perceraian. Tahun 1980 itu ada 26 perceraian. Tahun 1990 ada 28% perceraian. Tahun 2000 ada 35% perceraian. Tahun 2010 ada 41% perceraian. Tahun 2017 ada 44% perceraian. Dan tahun 2022 ada 48% perceraian. Dan mungkin tahun 2024 ini ada 50% perceraian. Itu artinya semakin ke sini angka perceraian itu semakin membesar. Jadi dari tahun 1960 angka perceraian itu meningkat 251,8%. Oke, saya sebenarnya tidak sedang menakut-nakuti Anda untuk menikah. Paling tidak ini untuk membuka mata kita bahwa dua hal yang harus kita sadari. Yang pertama, kita sadar bahwa kita harus waspada. Ada yang mengancam pernikahan umat manusia. Dan yang kedua, kita harus sadar bahwa masih ada peluang bagi kita untuk memiliki pernikahan yang bahagia. Walaupun peluangnya 17%. Kenapa pernikahan itu gagal? Tentu tidak ada faktor tunggal di dunia ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan itu gagal. Paling tidak kita bisa buat dua kategori. Kenapa pernikahan itu gagal? Pertama itu adalah faktor internal. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor yang pertama, faktor internal. Banyak pasangan yang tidak siap untuk menikah. Mereka belum siap menikah, tapi terlanjur menikah. Saya banyak menerima pertanyaan, konsultasi tentang pernikahan yang tidak bahagia. Jadi suami dan istri tidak merasakan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Dan saya memang menyimpulkan bahwa faktor internal ini menjadi sebab utama kenapa mereka gagal di dalam mewujudkan pernikahan yang bahagia. Misalkan banyak pasangan yang tidak memiliki visi pernikahan. Mereka tidak tahu suasana kebatinan apa yang mereka perjuangkan ketika mereka menikah. Suasana kebatinan apa yang ingin mereka raih sebagai suami dan sebagai istri. Banyak juga yang mereka tidak tahu apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri. Ada yang juga tidak paham bagaimana komunikasi yang efektif terhadap suami dan istri. Tidak mengerti bagaimana psikologi wanita, psikologi laki-laki. Bagaimana wanita dan laki-laki itu berbeda. Banyak yang di antara mereka tidak paham apa itu sakinah, apa itu mawaddah, apa itu rahmah. Jadi mereka tidak tahu ketika mereka menikah itu ingin mewujudkan apa dalam kehidupan pernikahan mereka. Ada juga yang tidak paham bagaimana menjadi pemimpin. Mereka nggak ngerti bagaimana memimpin istri. Ada juga yang tidak paham bagaimana menghargai suami. Banyak sekali yang tidak mengerti apa peran dan kewajiban sebagai pasangan, peran kewajiban sebagai suami dan istri. Dan juga ada yang tidak paham bagaimana mengendalikan diri, bagaimana mengendalikan emosi. Kalau kita listing ketidakpahaman, ketidakmampuan, itu banyak sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang tidak siap untuk menikah, tetapi mereka terlanjur menikah. Mungkin karena usia mereka sudah mengharuskan mereka menikah.
Atau mungkin karena orang yang mereka cintai itu minta dilamar. Atau mungkin karena dia kebelet ingin menikah. Karena merasa bahwa dia siap untuk membahagiakan pasangannya dan juga membahagiakan diri mereka sendiri. Ketidakpahaman ini menunjukkan bahwa memang benar faktor internal ini sangat mewarnai pasangan-pasangan yang tidak memiliki pernikahan yang bahagia. Ada juga yang ingin meraih kebahagiaan dengan menikah. Padahal mereka secara pribadi tidak bahagia. Amatlah sulit orang yang tidak bahagia hidupnya mendapatkan pernikahan yang bahagia. Yang ada adalah ketergantungan pada pasangan. Bahwa dia bahagia itu karena pasangannya memberikan kebahagiaan. Nah, ini sebenarnya bisa kita maklumi. Ya, coba kita lihat ya, berapa banyak dari orang yang menikah, mereka itu telah memiliki ilmu dan kompetensi sebagai suami dan istri. Berapa banyak kira-kira yang telah sekolah S1, S2, S3 jurusan pernikahan? Tidak ada, karena memang sekolahnya tidak ada. Maka kita memaklumi kenapa orang gagal di dalam menjalankan pernikahan. Untuk menjadi dokter saja misalkan, itu memerlukan ilmu dan kompetensi yang mesti diasah tidak sebentar. Seorang dokter paling tidak 3,5 sampai 4 tahun mereka mendalami ilmu tentang kedokteran. Mereka mendapat gelar sarjana kedokteran. Tapi itu tidak membolehkan mereka untuk praktek. Itu harus ditambah dengan koas. Mereka praktek di rumah sakit selama 2 tahun. Itu pun mereka belum boleh untuk buka praktek. Maka mereka harus magang 1 tahun. Bisa dibayangkan panjangnya perjalanan agar seseorang layak untuk menjadi dokter. Agar dia pantas untuk menjalankan profesi sebagai dokter. Agar dia tidak melakukan malpraktek sebagai seorang dokter. Kalau profesi dokter saja itu memerlukan sekolah, sebenarnya profesi sebagai suami dan istri itu juga memerlukan sekolah. Nah, maka dari itulah kalau kita lihat orang-orang yang berhasil dalam pernikahannya, yang bahagia dalam pernikahannya, itu tidak lain adalah orang-orang yang berhasil dalam otodidak, belajar untuk menikah. Mempelajari seluk-beluk pernikahan jauh sebelum mereka menikah. Mereka mempelajari bagaimana ilmu Islam dan ilmu sunnatullah menjalankan peran sebagai seorang suami, peran sebagai seorang istri. Mempelajari bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan kedamaian, keluarga yang penuh dengan gairah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Mereka belajar sebelum mereka menikah. Dan mereka juga belajar bagaimana ilmu sunnatullah. Bagaimana harus memiliki ilmu keterampilan, kemampuan komunikasi, kemampuan menghargai, mempelajari bagaimana kepribadian manusia, kepribadian laki-laki, kepribadian perempuan. Bahkan juga mempelajari bagaimana memasak, bagaimana menjahit mungkin, bagaimana menata rumah, bagaimana mencari uang. Nah, itu adalah faktor internal terkait kenapa orang gagal dalam pernikahan mereka. Dan kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang menyebabkan pernikahan mengalami gangguan. Misalkan faktor karena tekanan ekonomi. Sering kita lihat krisis ekonomi itu kemudian berdampak pada meningkatnya angka perceraian. Begitupun juga maraknya penggunaan gadget. Banyak suami dan istri mereka asik dengan gadget mereka walaupun mereka ada dalam rumah, walaupun mereka bersama pasangan mereka. Di samping itu juga pada hari ini banyak orang yang lebih mengutamakan karir mereka. Mereka lebih mengutamakan karir dibandingkan keluarga mereka. Mereka nggak punya waktu untuk pasangan, tapi mereka punya waktu banyak untuk pekerjaan. Belum lagi kita lihat campur tangan mertua,
yang mencampuri urusan pernikahan anaknya, pernikahan menantunya. Ini juga jadi faktor eksternal yang sering membuat pernikahan itu gagal. Belum lagi kita lihat obsesi kita pada hari tentang pernikahan sangat diwarnai dengan tayangan-tayangan film Hollywood, mungkin tayangan Bollywood. Seolah-olah pernikahan itu adalah cerita cinta yang menghari biru. Lalu ketika tidak memiliki rasa seperti yang ada dalam film, mereka merasa bahwa pernikahan mereka itu gagal. Belum lagi juga masalah pergaulan laki-laki dan wanita. Perselingkuhan itu menggoda. Sehingga banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan itu gagal. Nah, ini adalah faktor eksternal mengapa banyak pernikahan pada hari ini mengalami kegagalan. Kalau kita ibaratkan kehidupan ini sebagai sebuah mesin, maka sekarang kita hidup dalam sebuah mesin penghancur pernikahan umat manusia. Setiap pernikahan yang tadinya dimasuki oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta, kemudian berakhir dengan kegagalan. Kita sering saksikan banyak pernikahan selebriti, pernikahan orang-orang terpandang, pernikahan orang-orang kaya. Jadi kita sekarang hidup seperti sebuah mesin sosial yang menghasilkan pernikahan-pernikahan yang gagal. Jadi kalau ada banyak pernikahan dimulai dengan percintaan, artinya ada perasaan cinta dengan pasangannya. Lalu kemudian mereka menikah. Lalu kemudian berakhir dengan kegagalan, berakhir dengan perceraian. Bahkan perceraiannya itu angkanya 50% tadi. Maka itu artinya ada sebuah mesin sosial yang mencetak pernikahan yang inputnya orang-orang yang merasa saling mencintai menjadi orang-orang yang saling membenci. Kita hidup dalam sebuah sisi sosial seperti ini. Maka dari itu kita mesti waspada. Tapi kita masih memiliki peluang untuk memiliki pernikahan yang bahagia.